Bandingin aja dengan nurani, bandingin aja dengan hukum. Bukankah Pak Menko Polhukam dan para pakar hukum sebelum kejadian HRS berkata bahwa pelanggaran prokes tidak bisa dipidana? Rekamnya semua masih ada, jejak digital masih ada, nggak bisa dipidana. Tanya pakar-pakar hukum. Dan sekarang jejak digital media itu masih ada semua. Tiba-tiba karena HRS yang melanggar, masuk ranah pidana. Tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Kalau kita keren, pelanggaran yang terjadi, pelanggaran tidak lalu, sampai pada hari ini, diusaha kemudian, memang yang berhantar oleh aparat sipil kawan-kawan. Geger, JPU ngaco tidak jelas. Umat tuntut Jokowi samakan dengan kasus Habib Rizik, pelanggar prokes didenda dan 2 tahun penjara, atau Jokowi lepas jabatan dan bebaskan Habib Rizik. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 4.1. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Muhammad Rizik Shihab berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu menjadi anggota dan atau pengurus organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun. Inilah negara kita, ya. Inilah para pemimpin kita di negara ini. Bukan berarti saya menyudutkan, tetapi inilah kenyataannya bahwa ternyata hukum terhadap Habib Rizik Shihab, ya, seorang ulama besar yang sangat membuat masyarakat Indonesia itu jatuh cinta, ya. Sangat mengidolakannya karena berseberangan dengan kepemerintahan, ya, berbagai macam cara. Apapun kesalahan, sekecil apapun kesalahan beliau, maka akan segera diproses, bahkan sekarang udah sampai dipenjarakan, ya, meskipun ini masih dalam proses, ya. Tapi tentunya ini menggambarkan betapa hukum kita yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tetapi dalam masalah ini kerumunan lain ini tidak ditindak tegas, ya. Habib Rizik kan diproses karena menyalahi protokol kesehatan, ya, atau prokes, ya, dengan alasan seperti itu. Kerumunan banyak di mana-mana, tetapi itu tidak diproses, ya, bahkan kayak dibiarkan begitu saja. Berbeda dengan Habib Rizik Shihab beserta kawan-kawannya ini dengan sigap dan cepat sekali untuk diproses, ya. Ini tentunya semua masyarakat sudah mengetahuinya, dan yang jelas pada saat ini masyarakat ini tidak bodoh, ya, sahabat-sahabat semua. Ya, ini makin menegaskan bahwa ajakan Maulid Nabi, ya, dan juga pernikahan itu, kalau memang benar konteksnya seperti itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana penghasutan. Coba bayangkan, ya. Lalu apa bedanya dengan misalnya Presiden Jokowi yang datang ke sebuah tempat dan memunculkan kerumunan? Mungkin tidak ngomong apa-apa, tetapi kan tindakan itu sendiri adalah semacam dalam tanda kutip provokasi juga untuk melanggar protokol kesehatan. Apalagi misalnya Presiden Jokowi melambaikan tangannya keluar dan membagikan sembako, misalnya melemparkan sembako dan lain sebagainya. Itu kan bentuk provokasi juga. Banyak kejadian-kejadian serupa. Jadi menurut saya memang sangat aneh dan terlalu dipaksakan untuk mengenakan kasus kasus Petamburan ini
menjadi sebuah tindak pidana. Dan dalam hal ini juga nih masalah kerumunan yang ditimbulkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi ya ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, ini juga mengakibatkan terjadinya kerumunan yang begitu besar sekali, bahkan menghiraukan prokes di sini. Banyak yang tidak memakai masker dan lain sebagainya, dan ini sedang diperdebatkan, dan ternyata banyak sekali yang membela beliau ya, karena ya mungkin karena dia seorang pimpinan. Tapi meskipun demikian, sahabat-sahabat semua, kalau hukum ini harus ditegakkan dengan adil, ya tegakkanlah dengan seadil-adilnya, yaitu tidak memandang siapapun dia. Bahkan seharusnya pemimpin itu memberikan contoh ya terhadap rakyat, bahwa apa yang dibuat itu harus dilakukannya juga ya. Seperti ketika beliau melanggar aturan prokes, maka di sini ya beliau juga harus siap untuk diadili ya, diseret ke meja pengadilan untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang telah diperbuat ya, oleh beliau sendiri ya kan. Jadi bukan masalah hukum, tapi di sini rakyat menginginkan contoh ya yang diberikan oleh seorang pimpinan, apalagi ini seorang presiden ya. Ini rakyat ingin ya, menginginkan sesuatu keadilan itu benar-benar tegak di negeri ini. Walaupun alasan apapun yang disampaikan, tetapi itu tetap saja melanggar prokes ya. Dalam hal ini ya perlu tegas hukum itu untuk siapapun dia ketika melakukan pelanggaran terhadap prokes ya harus dihukum atau diadili dengan seadil-adilnya. Jangan sampai terjadi keadilan itu hanya berlaku bagi rakyat kecil atau masyarakat, apalagi orang yang berseberangan dengan pemikiran ataupun apapun yang berseberangan dengan kepemerintahan atau kekuasaan baru diadil atau diproses dengan begitu cepat. Tetapi apabila mengenai atau terjadi pada mereka yang berkuasa atau yang mempunyai kekuasaan, justru ini tumpul seolah-olah tidak ada masalah. Inilah keadilan yang ingin rakyat rasakan ya, bahwa keadilan itu harus ditegakkan dengan seadil-adil. Jadi sebuah tindak pidana ringan, lalu konstruksinya penghasutan terhadap tindak pidana ringan itu, entah siapa yang dihasut karena tidak ada yang diadili orang yang dihasut tersebut, lalu dikenakan ancaman 2 tahun lah, tiba-tiba pencabutan hak politik selama 3 tahun. It doesn't make sense, sobat hero sekalian. Masyarakat begitu rame-rame, diundang nggak diundang pada datang. Kalau itu dibebankan kesalahan kepada Habib Rizik, udah dibayar denda 50 juta rupiah. Tapi entah ada apa, maka itu saya nggak mau berdebat di bidang hukum. Saya bilang bandingin aja deh dengan urusan nurani deh, dengan urusan keadilan deh. Menurut saya kasus-kasus ini terlalu dipaksakan, karena bagaimanapun Habib Rizik bukan penjahat. Resmi, Habib Rizik dituntut hukuman penjara 2 tahun. Jaksa penuntut umum resmi menuntut Habib Rizik Syihab agar dipenjara selama 2 tahun dalam kasus kerumunan massa Petamburan, Jakarta yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 17 Mei 2021, JPU menyatakan Habib Rizik telah bersalah lantaran menghasut masyarakat melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dalam acara di Petamburan. Menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab dengan pidana selama pidana 2 tahun
dikurangi masa tahanan terdakwa, kata jaksa saat sidang. Jaksa dalam tuntutannya juga memohon kepada majelis hakim memberikan tambahan pidana terhadap Habib Rizik, menjatuhkan pidana tambahan terhadap Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab agar dilakukan pencabutan sebagai anggota pengurus Ormas FPI selama 3 tahun, tutur jaksa. Adapun sebelumnya, jaksa mendakwa Habib Rizik dalam 5 pasal alternatif, yakni pasal 160 KUHP jungto pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu ada pasal 216 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau ketiga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lanjut, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 82A ayat 1 jungto 59 ayat 3 huruf C dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 10 huruf B KUHP jungto pasal 35 ayat 1 KUHP.